Islam agama kita ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Dalam firman yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai panduan hidupnya, panutan hidupnya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kesempurnaan Islam ini termasuk memotivasi setiap individu muslim agar selalu maju dan sukses, selalu menjadi orang yang berprestasi. Kita disuruh bersaing dalam hal positif. Kita disuruh agar menjadi orang yang terkaya, terpintar, tertampan, paling berhasil dalam segala hal. Kita boleh mencari pasangan yang terbaik, memiliki harta yang banyak, kendaraan, kenalan, pendapatan, apa saja, selama konsepnya 5 huruf halal dan menjauhi 5 huruf yang lain haram. Kita boleh menjadi orang kaya raya, kejar prestasi tertinggi dalam akademik, dalam apa saja, jabatan kerja, semuanya. Dan Allah memerintahkan untuk itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melarang setiap muslim untuk malas, nganggur. Bahkan tidak ada kata-kata vakum dalam Islam, tidak ada putus asa. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, andai saja di tangan seseorang di antara kita ada bibit tanaman dan dia ingin tanam, sementara dia tahu besok akan terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Artinya silahkan kerjakan yang terbaik. Selama belum terjadi kiamat, belum berhenti kesempatan untuk beramal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mengejar yang terbaik prestasi dunia dan di akhirat, untuk itulah manusia bersaing dalam hal yang positif. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya saya akan bacakan, yang menjelaskan kepada kita kalau setiap muslim dianjurkan agar sukses, maju. Silakan perbaiki nama baik Anda, kejar prestasi terbaik, termasuk dalam masalah harta dan apapun yang dibutuhkan untuk kebaikan nama kita di dunia. Dan sebaliknya kita dilarang untuk menjadi orang yang vakum, pengangguran, menjadi penyebab masyarakat terganggu dengan keberadaan kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, siapa yang coba-coba berani mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Kata para ulama, rezeki yang baik Allah berikan dalam jiwa kita, suka dengan warna yang bagus, suka dengan bau yang wangi, suka dengan penampilan yang rapi, suka dengan rumah yang luas, mobil yang bagus, tunggangan yang bagus, semuanya itu fitrah. Maka Allah mengatakan, siapa yang coba-coba mengharamkan itu dari hamba-hamba Allah sementara Allah sudah halalkan? Katakanlah, itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, dan balasan di akhirat yang lebih besar lagi di surga hanya untuk mereka saja. Artinya di dunia Allah akan berikan juga orang-orang kafir, tapi mereka tidak kenal namanya konsep halal. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Mulk ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terbentang. Bisa kalian jalan di atasnya, bisa kalian cocok tanam, bisa mengambil hasilnya, bisa membangun dan segala macam. Dan makanlah rezeki-rezeki yang sudah Allah keluarkan dari buah-buahan, dari hewan ternak dan segala macam hal. Silakan nikmati. Wa ilaihin nusyur, dan kalian akan kembalikan kepadanya. Artinya itu semua harus yang halal. Kalau yang haram akan ada pertanggungjawabannya. Ada sebagian muslimin, saudaraku seiman, salah faham dengan definisi zuhud. Kalau sudah ikut pengajian sering kali ada dengar kalimat zuhud. Kita harus zuhud di dunia, zuhud di dunia. Dan mereka ada sebagian yang mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini definisi sangat fatal salahnya. Ulama meluruskan, zuhud itu yang dicintai oleh Allah. Kita disuruh zuhud di dunia. Definisinya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Itu yang benar. Jadi kalau azan, berhenti dari meeting, berhenti dari pekerjaan, dahulukan dulu urusan akhirat, baru kemudian kita kembali kerja lagi. Itu yang dikatakan zuhud. Zuhud itu bukan teman-teman makan roti kering, pakai baju yang rusak, jalan kaki tidak pakai sendal, sebagaimana sebagian orang fahami. Ini semua mencoreng kehormatan agama Islam. Islam tidak pernah menyuruh itu. Ada seorang sahabat Nabi pernah duduk di hadapan Nabi SAW, bajunya kotor, penampilannya kurang baik. Lalu Nabi SAW datang kepadanya, memberikan kepadanya sesuatu, uang. Ini, perbaiki keadaanmu. Dia mengatakan,
saya orang kaya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW malah bingung dan heran melihat dia. Lalu mengatakan, kalau begitu, mana kamu dari bekas nikmatnya Allah padamu? Ya, di mana kamu dari nikmatnya Allah? Allah berikan kau uang, beli baju, beli makanan, berpenampilan yang baik. Dalam sebuah hadis Allah SWT menceritakan tentang dirinya melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, rapi, bersih, sempurna, menyukai semua itu. Kita lihat surga yang dijanjikan dalam Al-Quran, bidadarinya cantik, taman-tamannya bersih, istananya luas, dipan-dipan, permadani, semuanya bagus. Dan Allah buat fitrah kita suka dengan rapi, taman yang ditata rapi, bau wangi, baju yang bersih. Bahkan Allah lawannya memberikan kepada kita rasa gerah supaya kita mau mandi, rasa lapar supaya kita mau makan, rasa haus supaya kita mau minum. Kita suka dengan sesuatu yang rapi, itu fitrah. Jangan bentrok dengan itu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya dicintakan dunia ini, dunia kalian kepadaku, karena ada dua hal. Karena ada wanita yang dicintai, ada istri, ada ibu, ada anak, ada saudari yang dilindungi dan dicintai, dan ada wangi-wangian, bau wangi. Bahkan Nabi SAW suka dengan wangian. Kata Nabi SAW, siapa yang hari Jumat mandi dengan mandi yang bersih, menggunakan wangi-wangian terbaiknya di rumah, baju terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, lalu dia ke masjid, dia dengarkan khutbah tanpa memisahkan dua orang yang sedang duduk, lalu dia sholat Jumat, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Pembersihan dosa berhubungan dengan kebersihan badan, kebersihan dan kerapian. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam Islam untuk selalu bergerak, ya, berusaha, ikhtiar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang yang bergerak. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha untuk menjangkau jalan-jalan kami, menerapkan syariat kami, menerapkan apa yang kami perintahkan atau mencari yang kami halalkan, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga memotivasi setiap muslim agar bergerak, ya, mencari sesuatu yang terbaik buat dia dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menghinakan dirinya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih meninggikan derajat, lebih besar pahala di sisi Allah dan lebih baik di mata manusia dibandingkan seseorang makan dari hasil kerjanya sendiri, tidak mengemis. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud alaihissalam, Allah tinggikan derajatnya justru karena makan dari hasil tangannya sendiri. Juga dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Nabi Allah Zakaria adalah dulu tukang kayu, ahli membuat kayu dan menguasai bidangnya. Juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdagang. Beliau mulai dari umur 21 tahun, beliau sudah masuk ke perdagangan sampai diutusnya menjadi Nabi. Maka ini semua teman-teman menunjukkan bagaimana Nabi SAW bergerak. Umar bin Khattab memberikan wasiat yang sangat penting. Beliau mengatakan, kalian harus menguasai keterampilan-keterampilan, karena pasti seseorang dalam kalian akan membutuhkan keterampilan tersebut di satu waktunya. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, ketahuilah bahwasanya Abu Bakar ayahku adalah orang yang paling sukses dalam bisnis sampai dia menjadi atau memegang kancah politik atau memegang pemerintahan, barulah dia tinggalkan. Luqman al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Luqman, ini seorang saleh dulu di zaman sebelum kita. Dia mewasiatkan kepada anaknya, dinukil dalam sebuah riwayat sahih, dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, selalulah bekerja cari pendapatan yang halal. Prestasi tertinggimu di dunia kejar. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan mencari rezeki halal ini, mengejar prestasi dunia terbaiknya dengan cara yang benar, kecuali kalau orang tinggalkan, kecuali akan tertimpa 3 hal yang buruk. Yang pertama, riqqatun fi dinihi, lemah agamanya. Kalau orang tidak punya pendapatan, tidak punya kedudukan, maka dia lemah agamanya, bisa dijual. Bukankah banyak orang murtad di Indonesia gara-gara sembako? Lemah karena keadaan ekonomi. Yang kedua, al-dha'fu fi aqli, akalnya jadi pendek dan kosong. Orang kalau terbiasa bekerja, ide ini, ide itu, bermusyawarah, berdiskusi, pengalaman-pengalaman menambah ide dia. Kalau orang terbiasa pengangguran, nggak ada idenya, dia habis, akalnya jadi pendek. Dan dikatakan awwaha'un fi muru'ati, atau dia terhina di nama baiknya, kehormatannya. Orang tidak lihat. Mau tampan pun kalau dia miskin orang anggap remeh. Subhanallah. Lalu kata beliau, wa a'dhamu min hadza, dan lebih besar daripada itu, istighfafun nasu bihi, manusia akan menganggap remeh dia.
Nabi SAW, teman-teman, selalu beristi'adzah kepada Allah, berlindung agar jangan sampai tertimpa ini. Apa yang beliau minta? Beliau mengatakan kepada kita semua, dan beliau minta, ta'awwadhu billahi minal fakri wal killati wal dhillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekurangan, juga kehinaan. Artinya silakan cari sesuatu yang baik. Tidak ada orang, teman-teman, yang berusaha lalu tidak mendapatkan. Sampai pepatah bahasa Arab kekal, man jadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Kalau ada dua orang, yang satu berusaha, yang satu tidak berusaha, dalam 5-10 tahun ke depan kita akan lihat yang berusaha akan mendatangkan hasilnya. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW dalam doa beliau masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa kemiskinan sehingga aku lapar, karena itu seburuk-buruk keadaan. Juga Nabi berdoa dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat vakum dan juga malas. Wal jubni wal bukhul, juga dari sifat jubun. Jubun itu pengecut, tidak mau membela hak-haknya dia. Dan juga bukhul, pelit, kikir. Wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan terlilit dengan utang dan jangan sampai aku dikuasai oleh orang-orang. Artinya karena terlilit utang akhirnya kita dikejar-kejar oleh orang lain. Ini termasuk doa Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita semua. Kadang-kadang kata Umar, aku melihat ada orang, aku kagum dengan ketampanannya, bajunya kelihatan bersih, penampilannya. Tapi ketahuilah, andai saja aku bertanya kepada orang lain dan dikatakan bahwasanya dia tidak punya pekerjaan atau pengangguran, maka jatuhlah dia dari mataku. Orang yang bergerak, berusaha, apalagi kalau teman-teman bisa membuka usaha-usaha, menjadi seorang pengusaha yang sukses dan memang dia jujur dari pendapatan yang halal, dengarkan kedudukannya. Walaupun ibadahnya tidak terlalu banyak, tapi kata Nabi SAW, seorang pedagang, ya, pebisnis yang sukses, yang jujur dan terpercaya, hari kiamat nanti dia akan masuk surga tertinggi bersama para nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada.